adik-adik yang ada di rumah, gimana kabar kalian hari ini? Bagaimana kabar Rahel? Bagaimana kabar kalian semua? Semuanya pasti dalam keadaan yang bahagia. Kalau bosan main di rumah Starkid. Sekali lagi ya lebih kencang. Starkid. Mantap sekali. Hari ini kita mau mulai ibadah kita. Adik-adik jangan lupa siapin hati adik-adik, siapin tenaga adik-adik, siapin sukacita adik-adik. Kita mau memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, mari sama-sama kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kami mau menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memberikan kami semangat, kami memberikan kami sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Waktu puji Tuhan, adik-adik gak boleh ada yang duduk, gak boleh ada yang tiduran, gak boleh ada yang sambil mainan. Kita mau semangat memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita mau nyanyikan lagu ini Kak, KASIH. Teman beliau.
Halo adik-adik yang ada di rumah, hari ini adalah hari Minggu, waktunya kita beribadah. Tadi adik-adik sudah bersama-sama memuji nama Tuhan, sudah bersemangat. Nah, saat ini kita semuanya mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama yuk kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sukacita yang Tuhan berikan kepada setiap kami sangat memberkati hidup kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan, biarlah kami boleh simpan dalam hidup kami, dan kami bahkan boleh lakukan di dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap anak-anak yang ada di rumah mereka masing-masing, kiranya Tuhan juga memberkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik, apa kabar kalian semuanya yang ada di rumah? Kakak harap semuanya yang ada di rumah dalam keadaan yang sangat baik. Semuanya dalam keadaan yang sukacita karena kita masuk di tahun yang baru, di bulan yang awal. Nah, kita di minggu pertama dan minggu kedua kemarin, kita belajar tentang ketaatan. Kita belajar tentang godaan dan tentang akibatnya. Nah, adik-adik, kakak mau tanya sama adik-adik yang di rumah, kira-kira nih, kalau akibat ini pasti buruk kah? Atau bisa juga akibatnya baik? Benar sekali adik-adik, akibat bisa ada dua. Bisa akibat yang baik, bisa juga akibat yang buruk. Tapi adik-adik, kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, semuanya yang kita lakukan pasti akan menjadi baik. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik semuanya, kenapa ya kok Adam kemarin makan buah yang dilarang oleh Allah? Kira-kira ngapain ya? Benar sekali adik-adik, Adam diberi oleh Hawa. Hawa dari siapa ya adik-adik? Hawa dari godaan iblis. Godaan iblis memakai siapa? Memakai si ular. Nah, adik-adik, siapa yang di sini percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Jika Adam dan Hawa tergoda dan memperoleh akibat dari hal yang dilakukannya, kira-kira mereka mendapat akibat apa ya adik-adik? Benar sekali adik-adik, Adam dan Hawa mendapat akibat dan Adam dan Hawa harus keluar dari Taman Eden. Tuhan Allah kita marah sama Adam dan Hawa karena mereka melanggar perintah yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa. Nah, setelah Allah Bapa marah, Allah Bapa memberikan Roh Kudus-Nya untuk dunia ini. Yuk kita mau sama-sama baca di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai ke 17. Kakak bacain ya untuk adik-adik. Di mana? Yohanes 14 ayat 15 sampai 17. Kakak mau bacain untuk adik-adik ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kata Tuhan. Kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Mentaati seperti firman minggu lalu. Adik-adik harus taat, mentaati, menuruti semua perintah-perintah yang Allah berikan di dalam hidup setiap kita. Lanjut ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu siapa? Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan siapa adik-adik? Memberikan roh kebenaran. Roh kebenaran itu apa ya Kak? Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus. Kira-kira Roh Kudus itu seperti apa ya? Gini adik-adik contohnya. Ketika adik-adik melakukan kesalahan, kira-kira ada nggak hati kecil adik-adik bilang, nggak boleh, itu jahat, itu dosa. Ada nggak adik-adik? Jika adik-adik pernah merasa seperti itu, berarti Roh Kudus itu ada di dalam hidup kalian. Ada di dalam hidup setiap kita yang ada di dunia ini. Nah, kakak mau tanya nih sama adik-adik dan nanti kalian tulis jawabannya dan kirim ke nomor WA Kak Yohana. Kakak mau tanya,
adik-adik tuliskan. Jika adik-adik pernah merasakannya, adik-adik melakukan hal apa sih sehingga Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan adik-adik? Adik-adik bisa beri contohnya dan kirim ke Kak Yohana. Nah, kita mau baca satu ayat lagi di 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Tadi Bapak Adam dan Ibu Hawa mereka melakukan dosa yang sangat besar. Karena hal itu Allah menjadi marah, maka dari itu Adam dan Hawa disuruh keluar dari Taman Eden. Kita mau baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Di sini dibilang kalau kita mau mengakui, kalau adik-adik semua mau mengakui dosa dan pelanggaran kita semua, Allah adalah setia dan adil. Sehingga Ia Tuhan Yesus mau mengampuni dosa kita, dosa kakak dan dosa adik-adik semuanya. Dan juga Allah menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa apa yang dilakukan adik-adik, apa yang dialami adik-adik, Tuhan itu punya rencana yang besar untuk adik-adik dan untuk kakak. Rencana Allah itu dapat dipastikan bahwa rencana Allah adalah rencana yang terbaik untuk hidup kita semua. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mau ayat hafalan. Sama seperti di minggu lalu ayat hafalan kita di Ulangan 28 ayat yang kedua. Di mana adik-adik? Ulangan 28 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Sekali lagi adik-adik, Ulangan 28 ayat yang kedua. Segala berkat akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Nah, sesuai dengan ayat kita hari ini, semua berkat jasmani, berkat rohani, semua berkat yang Tuhan ingin berikan di dalam hidup kita, jika kita mau ngapain adik-adik? Jika kita mau mendengarkan firman Tuhan, bukan hanya mendengarkan, tapi juga melakukannya di dalam hidup kita semuanya. Adik-adik harus percaya bahwa rencana Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan adik-adik adalah rencana yang terbaik untuk adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan kita hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk rencana yang indah yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk Roh Kudus-Mu yang Tuhan berikan di dalam hidup kami, yang selalu mengingatkan kami jika kami melakukan banyak kesalahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan setiap hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.